Saat ini saya akan memaparkan tugas dari dosen Dr. Insinyur Hotmina Sinaga MPhil dengan mata kuliah Perubahan Sifat Kimia Komponen Pangan selama Pengolahan. Dalam hal ini saya mengambil perubahan komponen protein dalam proses pengolahan pangan. Adapun judulnya adalah Perubahan Protein pada Pangan Akibat Proses Pengolahan Pangan dengan Iradiasi. Sebagai pendahuluan, radiasi adalah energi yang berasal dari sinar, dipancarkan tanpa media, gelombang yang digunakan mulai yang dari sangat pendek hingga yang panjang. Sedangkan iradiasi adalah penggunaan energi untuk penyinaran bahan dengan menggunakan sumber radiasi buatan. Berdasarkan spektrum elektromagnetnya dibedakan atas dua, yaitu yang pertama adalah radiasi panas dan yang kedua adalah radiasi pengion. Nah, manfaat dari iradiasi pangan ini adalah dapat mencegah perkembangan mikroba yang dapat menyebabkan kerusakan pangan seperti bakteri, jamur atau kapang dengan mengubah struktur molekul penyusunnya. Yang kedua, dapat memperlambat proses pematangan sayur atau buah dengan cara mengubah proses psikologis jaringan tanaman. Yang ketiga, dapat mencegah serangan serangga. Nah, ini adalah label dari contoh pangan yang mengalami proses iradiasi. Nah, contoh pangan yang mengalami proses iradiasi adalah seperti ikan yang dikemas di dalam kaleng, kemudian daging yang dikemas dengan menggunakan kemasan tertentu yang telah disinari oleh proses dengan teknik iradiasi, kemudian buah-buahan yang disimpan tetapi sudah mengalami proses iradiasi terlebih dahulu. Nah, prinsip kerja proses iradiasi dalam proses pengolahan pangan. Dalam proses pengolahan pangan, iradiasi dilakukan dengan menggunakan sinar radiasi. Adapun sinar radiasi itu bisa sinar gamma, sinar alfa, dan kemudian bisa menggunakan sinar X dan elektron bebas. Di dalam proses tersebut terdapat 3 tahapan. Yang pertama, proses eksitasi, ionisasi, dan juga perubahan kimia. Proses eksitasi adalah peristiwa di mana sel hidup menjadi peka terhadap keadaan di luar dirinya. Kemudian ionisasi adalah proses penguraian makromolekul menjadi radikal bebas dan terjadi proses kimia. Nah, proses perubahan kimia ini terjadi karena adanya proses eksitasi, kemudian ionisasi. Prinsip iradiasi yang pertama adalah sumber radiasi, yaitu sinar gamma, sinar alfa, sinar X, dan lain sebagainya diberikan ke sel hidup atau bahan pangan atau mikroorganisme. Nah, bahan pangan yang sudah diberikan sinar iradiasi ini akan mengalami namanya eksitasi, ionisasi, dan terjadi perubahan kimia. Setelah terjadi perubahan kimia, maka dia akan mengalami bahan pangan yang sudah disinar tersebut akan mengalami efek biologis pada sel hidupnya. Kemudian hasilnya adalah terjadi pertumbuhan sel bahan pangan yang terhambat atau pembusukan terhalang, dan akibat dari itu maka bahan pangan tersebut memiliki daya simpan yang lebih lama atau dapat digunakan dalam pengawetan makanan. Nah, ini juga ada prinsip iradiasi pangan, bahwa kita tahu bahan pangan itu dapat berasal dari nabati, hewani, dan pangan olahan. Nah, itu bisa diawetkan. Nah, ketika proses iradiasi terjadi, maka bahan pangan tersebut bisa saja mengalami kerusakan. Enzim atau bahan kimia yang terdapat di dalam pangan tersebut akan mengalami kerusakan karena terjadinya perubahan pH yang menghasilkan H+ dan OH negatif. Sedangkan mikro dan makroorganisme akan mengalami kerusakan pangan akibat iradiasi pangan karena adanya oksidator kuat sehingga dapat merusak pangan tersebut dan bisa menjadi racun bagi makhluk hidup. Kemudian lemak dan protein ketika dia mengalami iradiasi pangan maka akan menimbulkan radikal seperti OH negatif dan HO2. Nah, perubahan air oleh radiasi. Air terkena radiasi bisa menjadi H2O+ dan elektron. H2O+ terionisasi menjadi H+ dan OH negatif. Berinteraksi dengan air membentuk ion air negatif. 2 OH berinteraksi membentuk hidrogen peroksida. H2O terionisasi menjadi H+ dan OH negatif. H+ berinteraksi dengan O2 membentuk HO2. 2 HO2 berinteraksi membentuk hidrogen peroksida dan oksigen. Iradiasi air menghasilkan ion-ion, radikal, dan senyawa yang reaktif.
Manfaat hasil iradiasi air. Hidrogen peroksida adalah oksidator dan beracun bagi makhluk hidup kecuali mikroba yang mempunyai enzim katalase. Ion H+ dan OH negatif mempengaruhi pH dan reaksi kimia serta kerja enzim dalam sel. Nah, radikal mempengaruhi juga lemak dan protein. Efek pengawetan radiasi. Iradiasi pangan dengan dosis tertentu mempunyai dampak positif untuk keawetan dan keamanan pangan. Dapat mengendalikan risiko kerusakan pangan dan dapat menginaktivasi racun atau mikroba. Ini adalah gambar dari alat yang digunakan sebagai sumber iradiasi. Nah, perubahan yang terjadi pada bahan pangan. Kita tahu di dalam bahan pangan itu terdapat karbohidrat, lemak, dan protein. Dalam hal ini yang dibahas adalah perubahan kimia yang terjadi pada bahan pangan yang mengandung protein. Bahan pangan itu terdiri dari protein, di mana protein itu adalah asam-asam amino yang mengandung senyawa tiol serta asam amino aromatik dan juga alifatik. Nah, perlakuan iradiasi terhadap bahan pangan yang mengandung protein dapat menyebabkan beberapa hal. Yang pertama, menyebabkan terjadinya deaminasi, menyebabkan dekarboksilasi, menyebabkan oksidasi gugus Esa, reduksi gugus SS, perubahan rantai samping asam amino, dan penambahan dan pengurangan rantai peptida atau yang namanya denaturasi. Perubahan kimia protein akibat iradiasi. Reaksi kimia itu sangat cepat terjadi apabila bahan pangan itu banyak mengandung air. Nah, air inilah yang menyebabkan reaksi radiolisis. Nah, pada radiolisis protein juga terbentuk berbagai senyawa yang dapat mempengaruhi sifat organoleptik bahan pangan, yaitu NH3 dan H2S, yang kemudian metil merkaptan, dimetil sulfida, kemudian metil sulfida. Nah, reaksi yang terjadi pada air yang mengalami radiolisis adalah 3H2O berubah menjadi H+ tambah OH tambah hidrogen peroksida tambah H2O. Pengaruh iradiasi terhadap perubahan komponen protein pangan bergantung dari kalsefin dan kalfain yang merupakan enzim pemecah protein yang direaksikan di dalam berbagai sel. Protease tersebut memiliki peran yang cukup luas dan kalfain merupakan kelompok enzim sistem protease yang memerlukan ion kalsium untuk aktivasinya. Nah, ini adalah gambar di mana kalsium dibutuhkan untuk mengaktifasi dari kalfain sehingga dia bisa berfungsi. Radikal bebas ini akan berinteraksi dengan gas hidrogen peroksida, dan dia akan berinteraksi di dalam makanan. Kita tahu tadi kita tahu tadi radiolisis itu bisa menghasilkan hidrogen, hidroksil, hidrogen peroksida, dan hidrogen. Nah, radikal bebas ini akan berinteraksi dengan gas hidrogen dan hidrogen peroksida yang terdapat di dalam makanan. Protein yang mengandung gugus sulfur atau protein yang memiliki struktur asam amino mengandung gugus sulfur dan aromatik itu sangat reaktif terhadap yang namanya radikal. Nah, perubahan kimia komposisi protein pada makanan iradiasi sangat kecil terjadi. Reaktivitas ikatan peptida pada asam amino menurunkan ikatan peptida yang menyebabkan perubahan struktur ikatannya yaitu sekunder dan tersier. Nah, ini adalah reaksi dari asam amino yang mengandung gugus aromatik, di mana gugus aromatik tersebut sangat reaktif terhadap yang namanya karboksil. Jadi gugus aromatik penilamin adalah merupakan asam amino yang mengandung gugus aromatik, dan dia akan berinteraksi dengan hidrogen peroksida mengubah struktur proteinnya menjadi ortotirosin. Itu adalah proses yang terjadi ketika protein mengalami iradiasi. Kemudian, ketika diradiasi, protein akan dikenakan efek oleh radiasi pengion baik secara langsung maupun tidak langsung.
Saat makromolekul protein berada di dalam sel, maka efek radiasi pengion secara langsung dapat diabaikan karena dominasi komposisi dari sel adalah air dan efek radiasi pengion secara tidak langsung akan lebih dominan, yaitu interaksi antara radiasi dengan air. Turunan dari radikal bebas primer air akibat interaksi radiasi dengan air akan bereaksi secara efisien dengan protein. Radikal bebas hasil radiolisis air H+ dan OH negatif memiliki dua kemungkinan interaksi yang dapat terjadi, yaitu interaksi radikal bebas dengan antioksidan dan interaksi radikal bebas dengan protein. Protein itu adalah merupakan target dari radikal bebas. Semua residu asam amino, protein merupakan target radikal pengion yang diproduksi oleh radikal pengion atau sinar radiasi. Radikal protein dibentuk karena adanya serangan radikal yang menyebabkan adanya pemotongan rantai polipeptida, ikatan silang, oksidasi dan modifikasi asam amino. Perubahan konformasi menyebabkan kerentanan terhadap protolisis dan denaturasi panas, menyebabkan kehilangan fungsi psikologis. Jadi, dengan kata lain, proses pengolahan pangan bisa mempengaruhi bentuk komposisi dari protein. Nah, perubahan itu yang terjadi adalah denaturasi, di mana pada proses denaturasi yang dirubah adalah struktur dari protein tersebut. Yang tadinya dia memiliki struktur tersier atau sekunder bisa berubah menjadi primer, atau sebaliknya strukturnya primer bisa berubah menjadi tersier ataupun sekunder. Nah, ini adalah penelitian yang menyatakan bahwa sinar radiasi itu sangat mempengaruhi dari nilai protein daging. Ini ada salah satunya adalah penelitian dilakukan Ulfa Hidayah dan kawan-kawan. Dia menyatakan pengaruh ekstrak cengkeh pada kandungan protein daging sapi yang disinari radiasi gamma. Jadi di sini dia melakukan penelitian dengan cara daging sapi diberikan ekstrak cengkeh, di mana ekstrak cengkeh itu adalah merupakan antioksidan, kemudian dilakukan proses penyinaran yaitu sinar radiasi gamma. Kemudian sebagai kontrol daging sapi yang tidak diberikan dengan ekstrak cengkeh, kemudian dilakukan proses penyinaran sinar gamma. Dan di antara kedua tersebut didapatkan hasil bahwa daging sapi yang dipaparkan dengan radiasi dengan variasi paparan dan konsentrasi ekstrak serta kontrol tanpa pemberian ekstrak lalu diukur kandungan proteinnya menggunakan metode titrasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan ekstrak cengkeh dapat mempertahankan kandungan protein sekitar 95%. Nah, gambar ini adalah merupakan gambar hubungan antara dosis radiasi dengan sel yang bertukar di dalam sel hidup. Nah, ini adalah reaksi interaksi antara radikal bebas hasil radiolisis air dengan antioksidan fenol. Secara umum dapat dilihat dari gambar 3 dan gambar 4. Nah, di sini ada radikal hidroksil dan radikal hidrogen atau OH+ dan OH+. Nah, radikal hidroksil ini akan berinteraksi dengan antioksidan fenol, yaitu cengkeh tadi, membentuk radikal penoksil. Sedangkan radikal hidrogen akan berinteraksi dengan antioksidan fenol, membentuk radikal penoksil. Nah, daging yang tidak diberikan antioksidan, maka dia akan langsung berinteraksi dengan radikal, sehingga bisa merusak dari daging. Misal saja terjadi perubahan warna. Kemudian penelitian yang dilakukan, ada lagi penelitian yang mengatakan pengaruh iradiasi gamma terhadap kualitas daging. Nah, interaksi daging dengan dosis antara 25-45 kg atau iradiasi pada dosis steril dapat mematikan seluruh jenis bakteri, kapang dan kamir. Sebelum daging diiradiasi, enzim autolitik dinonaktifkan terlebih dahulu dengan pemanasan. Selanjutnya daging dikemas pada kondisi bebas oksigen. Iradiasi dengan dosis sampai 5 kg dengan penyimpanan sampai 24 hari. Kadar protein tidak mengalami penambahan kadar protein secara nyata. Hal ini mungkin disebabkan pertumbuhan mikroba dapat ditekan oleh proses radiasi, sehingga kemungkinan terjadinya proses protolisis dan akibatnya aktivitas mikroba dapat dihambat. Dapat dilihat hasilnya dari tabel 5. Jadi, pengaruh iradiasi gamma pada kualitas daging segar ini bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Dalam hal inilah proses iradiasi berfungsi sebagai pengawet. Kemudian, ada lagi penelitian yang menyatakan efek radiasi gamma dan waktu penyimpanan terhadap kandungan protein total di dalam putih maupun kuning telur. Nah, ini pun menyatakan bahwa protein yang disimpan lama dan diberikan proses iradiasi
berpengaruh nyata terhadap kandungan protein totalnya. Kesimpulannya adalah perubahan protein karena proses iradiasi dapat menyebabkan radikal, terutama pangan yang banyak mengandung air. Nah, air ini bisa menghasilkan radiolisis yang membentuk radikal bebas. Di dalam pangan yang mengandung protein, radikal bebas dari asam amino adalah H dan NH3. Asam amino dengan gugus sulfur dan aromatik sangat reaktif terhadap radikal. Nah, proses perubahan protein atau asam amino karena iradiasi menyebabkan denaturasi, yaitu putusnya ikatan peptida dari asam amino karena radikal NH3 dan H berinteraksi dengan radiolisis, yaitu HOH peroksida dan O2. Interaksi tersebut menyebabkan perubahan susunan protein atau asam amino, yaitu menjadi sekunder dan juga tersier. Terima kasih. Dah.